Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para penonton dan para viewer setia YouTube ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengulas salah satu program dari pemerintah, program dari Presiden Joko Widodo, yaitu tentang PTSL. Jadi kita semua sudah tahu bahwa di Indonesia sertifikat tanah atau tanah bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi salah satu simbol kekayaan. Artinya menjadi simbol seseorang itu bisa eksis di masyarakat. Karena kalau tidak, berdasarkan tiga kebutuhan manusia, kalau kita belajar ekonomi itu ada sandang, pangan, dan papan. Nah, tanah itu adalah salah satu kebutuhan untuk mewujudkan papan, yaitu rumah. Karena kalau tidak ada tanah, kita tidak punya rumah. Mengurus tanah atau sertifikat ini di Indonesia kita sudah tahu bahwa begitu sulit, dan kalaupun untuk bisa itu membutuhkan biaya yang besar, sehingga banyak masyarakat tidak bisa mengakses atau tidak bisa mensertifikasi tanahnya, sehingga banyak di lapangan kita temukan konflik-konflik tanah. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Pada hari ini pemerintahan Joko Widodo, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mewujudkan atau membuat program yang namanya program PTSL. Di beberapa slide di awal tadi kita sudah menjelaskan bahwa apa itu PTSL. PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Nah, sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah. Tujuannya PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. Sebagian orang seringkali menunda pembuatan sertifikat karena faktor biaya. Nah, ini biasanya karena bukan orang tidak mau membuat sertifikat, tapi karena pertama adalah ribet, urusannya bertele-tele, panjang, dan lama. Nah, untuk cepat mendapatkan sertifikat tanah ini tentunya bukan rahasia umum lagi, kita adalah lewat jalur-jalur belakang. Yaitu jalur-jalur belakang ini jalur-jalur yang cepat tapi sangat mahal. Nah, ini yang kebanyakan orang tidak mampu. Selanjutnya adalah apa itu PTSL? PTSL adalah singkatan dari pendataan tanah sistematis lengkap. Nah, PTSL adalah salah satu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak suatu tanah milik masyarakat secara gratis. Bisa dibilang PTSL adalah proses pendaftaran pertama kali terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat atau mempunyai hak milik. Jadi masyarakat Indonesia sekarang sudah bisa mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertifikat dengan cara yang mudah, murah, dan gratis. Pelaksanaan program ini menjadi inisiatif pemerintah, mengingat bahwa proses lambannya pembuatan sertifikat tanah seringkali menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian ATR atau BPN, jadi Kementerian ATR adalah kementerian yang mengurusi tanah, atau BPN, Badan Pertanahan Nasional, membuka program prioritas nasional. Jadi program PTSL ini adalah program prioritas nasional di pemerintahan Presiden Joko Widodo, berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Program sertifikasi gratis ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Jadi sejak tahun 2018 program ini sudah berjalan dan akan terus berlangsung hingga tahun 2025. Jadi sampai tahun 2025. Pada tahun 2020 kemarin, pemerintah telah menargetkan sertifikat sebanyak 10 juta bidang tanah. Sedangkan untuk tahun 2021, target PTSL adalah sekitar 9 juta bidang tanah. Jadi pemerintah punya target dalam pensertifikatan
tanah ini. Nah, ini peluang oleh masyarakat, oleh seluruh masyarakat di Indonesia diikuti program ini, sehingga tanah-tanah yang di masyarakat atau tanah-tanah milik warga atau milik masyarakat Indonesia ini bisa bersertifikat. Nah, kalau sudah bersertifikat artinya punya legalitas hukum, punya kekuatan hukum. Nah, sehingga masyarakat kalau butuh uang untuk butuh modal usaha, untuk mengembangkan usaha dan untuk anak sekolah dan lain-lain bisa digadaikan sertifikat ini ke bank, dan itu kan bisa cepat mendapatkan uang. Dari target tersebut atau target yang dicanangkan pemerintah, tahun ini mencapai sebanyak 20% dari jumlah target, berarti masih 20% dari target semua itu baru 20%. Artinya masih banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengikuti program ini. Selanjutnya, dasar hukum PTSL. Dasar hukum PTSL adalah yang telah diatur oleh Kementerian ATR atau BPN dalam Peraturan Menteri ATR atau BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Peraturan ini telah ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2018 dan berlaku sejak 11 April 2018. Selanjutnya adalah perbedaan PTSL dan PRONA. PRONA, karena kita tahu sendiri bahwa ada program-program di tingkat desa, yaitu ada PRONA, ada PTSL. Nah, kita ingin sekarang membahas atau mengkaji dari mana perbedaan-perbedaan ini dan apa saja yang membedakan. PRONA dan PTSL adalah sama-sama program sertifikasi tanah gratis. Jadi intinya atau titik temunya adalah PRONA dan PTSL ini sama-sama gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun keduanya memiliki perbedaan. Jadi meskipun tadi titik ujungnya sama, tapi ada sedikit perbedaan. Jika anggaran PRONA langsung disebar ke berbagai desa, kota dan kabupaten, pendekatan yang diterapkan pada PTSL adalah dari desa per desa. Nah, itu yang sedikit membedakan. Artinya PTSL ini lebih kepada desa. Mungkin kalau PRONA itu lebih dari kabupaten. Kalau PRONA itu dari kabupaten, kalau PTSL itu adalah dari desa wewenangnya, artinya yang mengusulkan itu. Selanjutnya dalam PRONA hanya tanah yang terdaftar saja yang diukur dan dilakukan pendataan. Jadi kalau dalam PRONA itu adalah tanah-tanah yang terdaftar saja yang dilakukan pendataan. Sedangkan perbedaannya dalam PTSL, pemerintah fokus untuk mendata tanah secara sistematis. Jadi meskipun tanah tersebut tidak terdaftar dalam PTSL, akan tetap dilakukan pengukuran demi kebutuhan pemetaan tanah. Nah, berarti PTSL ini sangat penting untuk memetakan tanah-tanah di desa, baik yang sudah terdata ataupun belum. Jadi semua tanah-tanah di desa bisa didata dari program PTSL ini. Selanjutnya adalah kita akan bicara atau kita akan mengkaji syarat pengajuan dari PTSL. Meskipun program ini bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, namun ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Syarat inilah yang akan menentukan apakah Anda lolos sebagai penerima PTSL gratis atau dari pemerintah. Ini ini penting ini supaya halayak ramai tahu dan masyarakat tahu, dan juga tidak dibohongi lah oleh oknum-oknum dalam pembuatan sertifikat di PTSL ini. Pertama adalah kartu keluarga dan kartu identitas berupa KTP. Nah, artinya KTP harus punya KTP. Kedua adalah surat permohonan pengajuan peserta PTSL. Yang ketiga adalah pemasangan tanda batas tanah yang telah disepakati dengan pemilik tanah yang berbatasan. Jadi diberikan tanda batas-batas tanah itu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya batas selatan, timur, barat, utara. Yang selanjutnya, yang keempat adalah bukti surat tanah, letter C, akta jual beli, akta hibah atau berita acara kesaksian. Nah, ini akta jual beli ini penting juga untuk dimasukkan sebagai syarat pengajuan PTSL. Yang kelima adalah bukti setor
dan BPHTB dan PPH, kecuali bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dibebaskan dari keduanya. Nah, jadi kalau masyarakat kampung, masyarakat miskin yang tidak membayar pajak atau PPH itu dibebaskan. Tapi kalau masyarakat orang-orang ini kayaknya lebih kepada perkotaan. Kalau bicara BPHTB dan PPH ini itu lebih kepada wilayah-wilayah perkotaan yang sedikit agak punya penghasilan itu. Oke, itu sobat dan para viewer dan para penonton channel YouTube ini. Selanjutnya kita akan membahas atau mengkaji tahapan program PTSL. Proses pembuatan PTSL dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengguna PTSL yang berkualitas, kompeten, sesuai dengan target. Beberapa tahapan PTSL adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada penyuluhan. Penyuluhan akan ditentukan dilaksanakan oleh petugas BPN. Jadi artinya petugas dari BPN akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, dengan masyarakat semua desa di wilayah desa. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses PTSL. Jadi ada pemberitahuan atau ada sosialisasi terkait program ini. Yang kedua adalah pendataan. Petugas kemudian akan melakukan pendataan mengenai status kepemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diperoleh melalui hibah, warisan atau jual beli, dan juga bukti surat BPHTB dan PPH. Ini mungkin yang punya, yang tidak punya mungkin nanti bisa melalui penelusuran ahli waris kan, asal usul dari mana atau jual belinya gitu. Yang ketiga adalah pengukuran. Setelah dilaksanakan pendataan tanah tersebut dinyatakan lolos, petugas akan melakukan pengukuran. Pengukuran ini berdasarkan pada panjang dan lebar tanah serta batas antara tanah yang satu dengan yang lain yang telah disepakati. Nah, jadi ada petugas yang mengukur. Biasanya itu ada petugas dari BPN didampingi oleh pemerintah desa atau perangkat desa yang berada di wilayah tersebut, untuk RT, mungkin dusun dan lainnya. Yang keempat adalah sidang panitia A. Sidang ini dilaksanakan oleh 3 orang petugas BPN beserta 1 orang perwakilan dari desa. Terkait tujuan adalah untuk memastikan data yuridis, pemeriksaan lapangan, mengumpulkan sanggahan, membuat kesimpulan dan mendapat keterangan lain yang dibutuhkan. Yang kelima, pengumuman dan pengesahan. Selesai melewati segala tahapan di atas, petugas akan mengumumkan hasilnya dan melakukan pengesahan dalam jangka waktu 2 minggu kemudian. Pengumuman tersebut berisi nama pemilik tanah, luas, tata letak dan bidang tanah. Jika tidak ada sanggahan maka dapat dilakukan pengesahan dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat. Artinya petugas BPN itu mengumumkan, takutnya nanti setelah disahkan akan timbul konflik. Maka sebelum disahkan itu ada proses pengumuman. Pengumuman ini disampaikan kepada masyarakat desa. Mekanisme pengumumannya seperti apa? Ini nggak dijelaskan juga di sini. Mungkin bisa pakai pamflet atau apa gitu, atau bisa konsultasi dengan orang-orang di sekitar, apakah tanah ini bersengketa atau tidak, apakah ini berpolemik atau tidak gitu. Nah, yang terakhir itu adalah penerbitan sertifikat. Sertifikat akan diterbitkan oleh Kementerian ATR atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Jadi setelah melalui proses itu semua, maka diterbitkanlah sertifikat, dan masyarakat atau warga desa atau warga-warga di kota yang lain yang mengurus ini, dia akan memiliki bukti kepemilikan tanah secara sah. Selanjutnya adalah terkait biaya. Pada dasarnya biaya PTSL adalah sepenuhnya gratis. Jadi pada dasarnya, ini kita garis bawahi adalah pada dasarnya biaya PTSL adalah sepenuhnya gratis, karena ini program dari pemerintah kan, dan ditanggung pemerintah. Namun jika masyarakat diharuskan membayar biaya tertentu, maka menurut SKB, jadi ada SKB. SKB itu adalah surat keputusan bersama 3 menteri tentang PTSL ini. Jadi PTSL ini ada di bawah 3 kementerian. Maka
maka tiga kementerian ini membuat surat keputusan bersama tentang PTSL adalah bahwa program ini dikenakan biaya maksimal 150.000. Jadi para sobat, para sahabat, para kawan-kawan dan saudara-saudara yang nonton pada channel ini perlu kita ketahui bahwa biaya PTSL ini kalau memang dikenakan berdasarkan SKB 3 Menteri ini hanya maksimal 150.000 dan tidak boleh lebih dari itu. Artinya ada biaya, ya mungkin biaya administrasi, biaya apa itu sebesar 150.000. Oleh sebabnya jika ada oknum yang memungut lebih dari angka tersebut bisa dikenakan hukuman. Ya, ini lagi-lagi bila ada oknum di bawah yang meminta lebih dari 150 ini bisa dikena hukuman. Mungkin inilah kawan-kawan sedikit ulasan terkait program PTSL. Menurut saya PTSL ini sangat bagus dan sangat penting diikuti oleh masyarakat. Mumpung ada program ini sehingga masyarakat jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Karena banyak warga kita, saudara-saudara kita di desa-desa itu punya banyak tanah tapi tidak punya legalitas hukumnya. Nah, ini mumpung ada program dari pemerintah silakan diikuti karena ini sangat bermanfaat. Artinya kalau udah punya legalitas hukum tanah kita di desa maupun di kampung maupun di kota, ini akan punya kepastian hukum sehingga kita tidak was-was konflik di kemudian hari, dan kita bisa kalau mau kita jual juga sudah punya legalitas hukum, pembeli juga tidak ragu karena tanah ini kan salah satu aset yang setiap tahun bisa naik dan bisa terus naik. Ini dan sangat penting bagi kawan-kawan di desa dan semuanya untuk terus diikuti program ini karena masih panjang, waktunya masih panjang sampai tahun 2025. Mungkin itu para sobat dan para viewer dan para penonton setia channel YouTube ini, mudah-mudahan kita semua sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan semoga kita semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.